Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita di perencanaan sistem drainase dan sewerage. Pada minggu yang lalu kita sudah masuk di pendahuluan, di mana sudah coba kita diskusikan bersama terkait dengan masalah latar belakang dari permasalahan di drainase dan sewerage, terutama terkait dengan target-target yang harus dicapai. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah sejarah sistem drainase dan sewerage. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pertemuan kita terkait dengan NSPM. Jadi kalau saudara sudah membaca di dalam materi yang sudah saya bagikan di dalam Google Classroom, bahwa apa yang disebut dengan NSPM sebenarnya adalah terkait dengan norma, standar, pedoman, dan juga manual. Jadi keempat hal ini sebenarnya yang kemudian membatasi perencanaan kita sebenarnya ya, terkait dengan drainase dan juga sewerage. Tidak hanya itu, sebenarnya terkait dengan bidang-bidang lain di bidang sipil juga seperti itu. Jadi ada batasan-batasan, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi terkait dengan perencanaan yang kita lakukan. Jadi kalau minggu yang lalu barangkali sudah saya jelaskan bahwa di dalam perencanaan hal yang penting adalah masalah batasan. Dan batasan-batasan ini yang memaksa kita kemudian untuk menyesuaikan hal-hal yang kita rencanakan itu agar memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam pelaksanaan kegiatan. Ini definisi ini terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai otonom. Jadi norma ini sebenarnya adalah peraturan tertulis, ya, biasanya peraturan hukum seperti itu, yang kemudian dia diundangkan atau jadikan satu peraturan. Sehingga contohnya di sini adalah adanya undang-undang, kemudian adanya peraturan-peraturan pemerintah, ya, peraturan menteri, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada standar. Jadi standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi yang sering kita dengar misalnya saja adalah terkait dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Jadi apa itu SNI? Ya, dia berupa suatu spesifikasi teknis yang kemudian dibakukan. Sehingga di sini ada satu konsensus bersama pihak-pihak yang terkait yang kemudian memperhatikan berbagai macam syarat yang sudah disebutkan tadi. Ya, jadi misalnya SNI tentang helm misalnya saja, maka penyusunan dari SNI ini tentunya melibatkan berbagai macam pihak yang kemudian berkepentingan dengan adanya helm standar. SNI tentang perhitungan atau tata cara analisis hidrologi misalnya saja, ya tentunya akan melibatkan berbagai macam pihak yang terkait dengan analisis hidrologi ini. Nah, ini merupakan satu konsensus yang kemudian setelah dia dibakukan, ya, maka ada proses namanya standarisasi. Jadi proses standarisasi sebenarnya proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama semua pihak yang berkepentingan. Nah, di dalam standarisasi, kalau di Indonesia diterapkan Standar Nasional Indonesia, yaitu standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional di wilayah NKRI. Nah, secara umum SNI ini bersifat sukarela. Dan dia bisa kemudian diberlakukan wajib jika berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan atau pertimbangan ekonomis oleh instansi teknis yang membidangi. Bagaimana kalau kemudian di dalam standarisasi ini belum ditemukan standar Indonesia?
ya tentunya kita menggunakan standar yang sudah ada, acuan dari luar, tentunya disesuaikan dengan standar, tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena apabila menyangkut hal-hal yang pokok, biasanya SND-nya sudah ada. Ya, SND ini sudah cukup lama, bisa dilihat misalnya dari tahun 90-an gitu ya, sampai sekarang. Ada berbagai macam SNI, ya, ada yang sudah diupdate, ada yang belum, dan seterusnya. Nanti kita lihat kalau untuk bidang sanitasi seperti apa. Tapi intinya sebenarnya ya, sifatnya sukarela, kecuali nanti kalau kemudian ini menyangkut keselamatan, keamanan, kesehatan, fungsi lingkungan hidup, atau pertimbangan ekonomis oleh instansi teknis membidagi, maka dia bisa dilakukan secara wajib. Oke, jadi pengertian NSPM lagi ada masalah pedoman. Pedoman dan manual ini seringkali agak bertukar ya. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat. Contoh pedoman perencanaan, pedoman pelaksanaan. Sementara kalau manual adalah acuan operasional yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Contoh manual penetapan kapasitas jalan, manual pemeriksaan jalan, dan seterusnya. Jadi kalau dia bersifat manual, biasanya sudah operasional. Sementara kalau pedoman ini sifatnya adalah umum yang masih bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Baik, ini sekilas saja. Jadi sebagai perbandingan bagaimana hierarki dari perundangan di Indonesia yang ternyata kemudian ada beberapa yang agak berbeda ya. Saya coba lihat dari TAP MPRS nomor 10 tahun 66, kemudian TAP MPR nomor 3 tahun 2000, kemudian Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Tapi karena saya bukan orang hukum, ya ini untuk sekedar pengetahuan saja. Karena terkadang di dalam perencanaan kita menemukan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, misalnya saja. Oke, secara hierarki ya otomatis paling atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kemudian ada TAP MPR, nah tapi di Undang-Undang nomor 10, ini kemudian ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian di 2011 kembali lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, ya, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, kemudian baru peraturan daerah kabupaten kota. Nah, sementara kalau kita mencari kalau misalnya peraturan menteri atau kemudian aturan-aturan setingkat menteri itu ada di mana? Nah, kalau kita lihat di TAP MPRS ini ada di bawah keputusan presiden. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 di sini tidak dicantumkan secara jelas di mana peraturan menteri atau instruksi menteri itu berada. Ya, mungkin untuk hal ini kita perlu fatwa dari orang hukum ya, hukum tata negara. Tapi bagi kita yang penting adalah ya di mana sebenarnya peraturan ini berada. Karena nanti begini, apabila peraturan itu sifatnya mengikat dan wajib, maka kita tidak bisa menafikan atau melangkahi peraturan tersebut. Sementara kalau dia hanya bersifat sebagai istilahnya itu hanya pedoman saja seperti disebutkan di atas tadi, walaupun itu berupa peraturan menteri misalnya saja, kita boleh untuk kemudian tidak mengikuti itu karena sifatnya tidak mengikat. Ya, ini yang kemudian nanti menjadi terkaitan dengan kita di dalam perencanaan. Oke, nah di mana kemudian diterapkan ya tentunya pada tiap tahapan, ya, tiap tahapan dari pekerjaan. Jadi kalau tahapan pekerjaan itu kan ada prakonstruksi, konstruksi, kemudian pengawasan. Prakonstruksi ini terkait dengan masalah-masalah perencanaan, baik dari perencanaan yang besar seperti master plan, kemudian feasibility study ataupun DED. Di mana kemudian di sini SNI mengikat dalam KAK kalau di DED. Ya, artinya kalau di detail engineering design kita sudah punya desain, maka di situ kemudian dicantumkan SNI yang terkait ya di dalam spesifikasi teknis. Misalnya kita merencanakan saluran beton misalnya, maka kita harus menyebutkan bahwa beton ini harus memenuhi SNI nomor berapa misalnya. Kita menggunakan konstruksi kayu misalnya, konstruksi kayu harus memenuhi SNI nomor berapa, ya, dan seterusnya. Kemudian pada saat konstruksi,
maka NSPM ini bisa diterapkan sebagai quality control. Ya, kualitas pekerjaan dari kontraktor. Ya, jadi sehingga SPM ini dicantumkan di dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak bahwa harus memenuhi standar pedoman juga manual, ya, sesuai SNI atau sesuai pedoman atau sesuai juknis dan seterusnya. Sementara di dalam hal pengawasan di sini dilakukan uji kelayakan kualitas pekerjaan. Misalnya saja apakah beton yang digunakan sudah memenuhi kualitas dari beton yang direncanakan misalnya. Maka sebagai langkah ujinya kita mengacu juga pada SNI atau SPM yang berlaku. Oke, ini brief saja dasar-dasar hukum penerapan SPM, ya, ada Undang-Undang Nomor 2 tentang 2017 tentang jasa konstruksi. Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan konstruksi. Kemudian Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota kabupaten. Oke, ini sebagai pengetahuan kita kenapa kemudian NSPM itu harus diterapkan, ya. Ternyata ada beberapa aturan yang kemudian memaksa kita untuk menerapkan NSPM ini. Juga pembagian antara kota dan pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Baik, untuk NSPM sistem drainase yang terutama untuk norma-normanya adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air, kemudian Undang-Undang Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota kabupaten, kemudian peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini peraturan relatif baru, ya, relatif baru sehingga ini perlu pengkajian lebih lanjut sebenarnya. Kemudian di Permen PU nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persil. Nah, ini yang kalau saudara lihat di tugas perencanaan kita ini dicantumkan, ini penting untuk saudara baca dan saya kira sudah saya upload di Google Classroom kita. Kemudian Permen PU nomor 12 tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Ya, ini beberapa di antara norma-norma yang harus kita penuhi. Penting untuk saudara pelajari lebih lanjut, terutama pada Permen PU nomor 12 tahun 2014, karena di sini menyangkut sistem penyelenggaraan sistem drainase perkotaan. Sudah detail di situ, ya, dijelaskan mulai dari analisis data hujan, ya, sampai kemudian ke perencanaan salurannya. Termasuk di situ eco drainage juga. Kemudian apabila standar-standar, di sini ada SNI nomor 3 tahun 2003 tentang saluran air hujan pracetak berlubang, SNI nomor 6 2002 spesifikasi sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, SNI nomor 3 tahun 2002 tata cara perencanaan sumur resapan air hujan untuk lahan pekarangan, kemudian SKSNI nomor 2 tahun 91 tentang tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. Nah, nanti saudara cek lagi, ya, di antara peraturan-peraturan ini apakah masih berlaku atau tidak. Kemudian juga ada tidak SNI yang terbaru yang terkait dengan sistem drainase. Nah, sebenarnya tidak terbatas hanya pada ini. Misalnya saja apabila kita merencanakan saluran dengan drainase dengan perpipaan misalnya saja, maka dia juga harus memenuhi syarat-syarat perpipaan sesuai dengan SNI. Ya, misalnya saluran beton, saluran pipa beton misalnya saja, ya, dia harus memenuhi SNI untuk pipa beton. Nah, ini yang harus saudara cari, ya, tambahan-tambahan SNI-nya. Sedangkan pedoman, ya, kalau kita lihat di sini pedoman misalnya saja saudara bisa cek nanti di ciptakarya.pu.go.id.
tentang tata cara penyusunan rencana induk sistem drainase perkotaan, kemudian lampiran panduan pengelolaan drainase secara terpadu. Ya, ini adalah berupa pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen PU. Sedangkan untuk NSPM sewerage atau saluran air limbah, yang pertama adalah tentunya terkait dengan pengaturan air limbah domestik di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sama dengan yang di drainase tadi. Beberapa peraturan yang lama ini diubah di PP 22 ini. Ya, dan ini belum terlalu banyak kemudian untuk diaju. Lumayan juga jumlah halamannya sekitar 400-an. Gitu ya. Nanti silakan dilihat yang terkait secara langsung dengan bagian atau topik yang sedang kita diskusikan. Kemudian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Ya, ini peraturan ini cukup juga komprehensif ya, menyangkut pengaturan sistem setempat dan kemudian terpusat, kemudian juga beberapa detail ya, termasuk perhitungan yang saya kira terlalu tinggi kalau diletakkan di peraturan menteri. Kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Nah, ini memang tidak terkait secara langsung dengan sistem sewerage ya. Tetapi di situ bisa kita lihat misalnya baku mutu ini berlaku untuk mana saja misalnya. Nah, di dalam perencanaan kawasan misalnya tentunya itu terkait dengan sewerage. Nah, ini kalau kita lihat di bidang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya ada beberapa SNI yang ditetapkan ya, ada bidang-bidang umum, kemudian sumber daya air, prasarana transportasi, pemukiman tata ruang kawasan. Nah, kalau di sanitasi ini terkait dengan pemukiman tata ruang kawasan, ya kalau kita lihat untuk ada tata ruang kawasan, rumah gedung, struktur konstruksi bangunan, kemudian keselamatan bangunan, perumahan, air bersih, persampahan, sanitasi. Nah, untuk sanitasi ini relatif masih minim, hanya 9 saja. Ya. Jadi untuk metode itu ada 1, kemudian tata cara ada 5, spek ada 3, sehingga jumlah totalnya 9. Nah, karena ini di tahun 2017, dalam 4 tahun ini kemungkinan ini sudah ada pertambahan. Ini yang juga harus saudara update untuk jumlah ini. Tapi sampai dengan tahun 2017 ini baru ada 9 peraturan, termasuk yang paling sedikit, bersama dengan di bidang perumahan. Oke, kemudian di sini ya ada beberapa ya terkait sanitasi, ada metode uji, ada spesifikasi untuk pipa beton untuk saluran air limbah, saluran air hujan dan gorong-gorong tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian spesifikasi tata cara pemasangan perangkap bau, spesifikasi saluran air hujan pracetak berlubang, ya ada kemudian tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan. Ini ada yang baru di tahun 2017 ya. Kemudian tata cara perencanaan bangunan MCK umum, tata cara pengambilan contoh limbah tanpa pemadatan dari truk, penimbunan tanah untuk bidang resapan pada pengelolaan air limbah rumah tangga, tata evaluasi lapangan untuk sistem peresapan pembuangan air limbah. Nah ini apa namanya itu beberapa SNI yang terkait, dan tentunya memang kita harus rajin-rajin untuk cek di websitenya Badan Standarisasi Nasional ya, seringkali karena di situ diumumkan SNI yang terbaru, SNI yang kemudian diubah, atau SNI yang kemudian tidak berlaku. Kemudian tentunya ada peraturan-peraturan daerah bidang air limbah. Nah, ini yang harus kita cek apakah di daerah di tempat kita merencanakan itu sudah ada peraturan daerah tentang air limbah. Ya, memang tidak semua daerah, tetapi ada beberapa daerah yang cukup maju ya di dalam pengelolaan air limbahnya, sehingga di situ sudah ada peraturan daerah, baik itu peraturan daerah, peraturan gubernur, atau keputusan bupati wali kota. Baik, nah di dalam peraturan daerah bidang air limbah biasanya menyangkut masalah baku mutu efluen atau perda tentang baku mutu air. Yang kedua terkait dengan distribusi, ya apabila kemudian di situ
menerapkan sistem pengelolaan terpusat ataupun restribusi, misalnya membuang di IPLT misalnya. Kemudian pengelolaan air limbah seperti ketentuan tangki septik, kewajiban menyambung pada sistem perpipaan atau kewajiban pengembang menyediakan IPAL komunal ke kawasan dan lain-lain. Kemudian ada institusi dan ada izin pembuangan limbah. Ya, jadi ada syarat-syarat secara peraturan lingkungan hidup, ya, bagaimana izin dari pembuangan air limbah. Oke, ini pembagian pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sektor air limbah. Ya, terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah pusat adalah menetapkan mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional, kemudian lintas provinsi, ya, kemudian pengelolaan pengembangan SPALDE untuk pengembangan strategis nasional. Jadi hal-hal yang sifatnya itu pengembangan secara nasional, kemudian perencanaan lintas provinsi, regional ya, bisa juga regional provinsi, regional kalau daerah regional daerah nanti masuknya di pemerintah provinsi. Kemudian pengelolaan pengembangan SPALDE untuk kepentingan strategis nasional. Jadi proyek-proyek yang sifatnya strategis di sini perencanaannya di pusat. Kemudian untuk pemerintah provinsi, pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik regional lintas kota kabupaten ya. Sementara pemerintah kota kabupaten pengelolaan air limbah dan pengembangannya di dalam daerah kota kabupaten. Kemudian pemerintah pusat memberikan dukungan pada pemerintah daerah berupa penyiapan dokumen rencana induk pengelolaan air limbah domestik, kemudian penentuan lokasi penyiapan lahan, penyiapan dokumen DED untuk IPAL domestik dan IPLT, serta adanya transfer knowledge, ya, mendampingi operasional IPAL domestik dan IPLT, mendampingi penyusunan regulasi pembentukan lembaga, mendampingi penyiapan pelaksanaan layanan lumpur tinja terjadwal atau LTT, kemudian pembangunan IPAL domestik minimal 150 SR dan pembangunan ataupun rehabilitasi IPLT. Nah, di sini kemudian pemerintah daerah menyiapkan dan mengajukan readiness kriteria, artinya kesiapan dari daerah ya, untuk lokasi-lokasi yang akan misalnya disusun DED-nya, kemudian akan direncanakan IPLT-nya dan seterusnya. Jadi di sini ada timbal balik, pemerintah mendukung, tetapi juga pemerintah daerah menyiapkan lokasi atau daerah. Ini contoh pedoman perencanaan di SPALDT. Ya. Buku yang ada beberapa buku ya, kalau ini dari A sampai F ya untuk detailnya ini, tapi untuk perkuliahan kita hanya buku A yang kita gunakan, sementara secara gambaran umumnya ada di buku utama. Dua buku ini sudah saya upload di Google Classroom. Silakan nanti dibaca-baca terlebih dahulu ya sebelum pertemuan kita minggu depan. Nah, kita review lagi sedikit lagi tentang sistem drainase dan sewerage ya untuk mengingatkan. Yang pertama sistem drainase, bahwa sistem drainase di sini sebenarnya adalah bagaimana intervensi kita terhadap sistem yang sifatnya itu natural. Ya, kita punya water cycle yang natural gitu. Water cycle natural atau siklus hidrologi ya istilah kita, bahwa ada hujan, kita bisa mulai dari mana saja sebenarnya. Kalau kita mulai dari hujan ya turun hujan, kemudian dari hujan ini ada aliran di permukaan runoff ya istilahkan, ada yang kemudian terinfiltrasi masuk di apa namanya itu lapisan air tanah dangkal ataupun air tanah dalam ya, sehingga di sini ada aliran air tanah dalam dan aliran air tanah yang dangkal. Nah, kemudian dari aliran runoff ataupun dari air tanah ini bisa kemudian masuk ke badan air, ya, badan air permukaan. Dari badan air permukaan terjadi evaporasi atau penguapan, kemudian terjadi kondensasi, ya, pendinginan, kemudian terjadi hujan, ya. Jadi ini membentuk satu siklus hidrologi. Ini sudah kita pelajari sejak dari SD barangkali ya. Nah, siklus ini kemudian siklusnya tetap, tetapi kemudian dengan adanya perkotaan, adanya daerah-daerah yang kemudian berubah di dalam pengalirannya, ini menyebabkan keseimbangannya berubah. Siklusnya tetap, tetapi keseimbangannya berubah. Jadi keseimbangan berubah karena di sini lahan menjadi lebih impermeable, artinya lahan itu lebih kedap ya karena adanya pembangunan, maka
jumlah air yang meresap atau infiltrasi menjadi berkurang, sementara jumlah air yang mengalir di permukaan ini semakin bertambah. Yang hal ini menyebabkan kemudian bertambahnya air larian yang menyebabkan air di badan air ini menjadi lebih cepat untuk terisi. Apabila dalam jangka waktu yang pendek, ini yang sering kali kita sebut sebagai banjir. Nah, nanti perlu kita ingat kembali bahwa istilah banjir itu sebenarnya tidak selalu negatif ya. Tapi kita gunakan di sini kita gunakan istilah umum bahwa terjadi banjir atau luapan air. Nah, ya terjadi luapan air di badan air ya. Dan seterusnya. Nah, di sisi lain karena berkurangnya air yang masuk ya menyebabkan cadangan air tanah ini juga berkurang. Sehingga kita sering dengar adanya kekeringan. Kekeringan itu artinya air yang ada atau cadangan air yang ada di dalam air tanah itu menjadi berkurang. Karena apa? Ya karena kebanyakan mengalir di permukaan sebagai runoff. Nah, bagaimana kemudian? Nah, nantinya kita mencoba menerapkan bahwa pembangunan oke, tidak ada masalah. Hanya saja kemudian kita juga harus memberikan kesempatan kepada air itu untuk lebih banyak meresap. Ya, artinya kita konsep-konsep yang ada di natural water cycle kita terapkan di urban. Ya, jadi kombinasi ini yang kemudian nanti akan membentuk eco drainage ya, atau drainase berwawasan lingkungan. Lagi-lagi siklusnya tetap, jumlah airnya tetap, nah tapi keseimbangannya yang akan coba untuk kita atur ya, kita atur seperti itu. Oke, ini mirip saja kondisi yang di bawah ini. Ya. Kemudian apa itu sistem drainase? Bahwa sistem drainase ada dua, yaitu ada prasarana, ada sarana. Prasarana drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari satu kawasan ke badan air penerima. Sarana drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur, mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, daerah curam, kemudian bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara masalah saluran ya, yang pokok itu maka kita bicara masalah prasarana. Sementara kalau sarana ini adalah pendukung dari prasarana itu. Yang kedua, di dalam sistem drainase, kita mengenal, kita coba ingat kembali di dalam perkuliahan kita di epidemiologi dan dasar sanitasi, ya, bahwa kita mempunyai apa yang disebut dengan kelompok-kelompok fungsional. Di sini ada 5 kelompok fungsional untuk drainase. Ada user interface, ada pengumpulan, penampungan, pengolahan awal, ada pengangkutan, pengaliran, semi pengolahan terpusat, ada daur ulang. Nah, kalau untuk drainase sendiri, bagian yang terpenting adalah ada pada user interface, kemudian ada pada penampungan pengolahan awal, dan juga pada pengaliran. Nah, kita lihat di sini bahwa sebagai produk input itu ada grey water, yang pada kenyataannya sebenarnya grey water itu masuk ke saluran drainase, pada kenyataannya. Tetapi sebenarnya pada idealnya ini tidak boleh masuk. Jadi untuk grey water ini harus masuk ke sistem air limbah setempat atau terpusat ya nanti setelah ini. Sementara untuk atap bangunan, jalan ya, air yang berasal dari air hujan ya. Kalau atap bangunan tentunya masuk talang, ini sedapat mungkin masuk sumur resapan. Baru kemudian kelebihan-kelebihannya ini masuk kemudian ke saluran atau sungai. Ya, ke saluran atau sungai. Nah, sebenarnya bisa juga di sini kita berikan intervensi bahwa air itu kita resapkan atau kita kurangi terlebih dahulu lariannya misalnya. Sehingga konsep di sini muncul konsep-konsep pengelolaan drainase dari Ditjen Cipta Karya dan Kementerian PUPR. Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR ya seperti itu, maaf. Jadi ada yang sifatnya pencegahan, ada yang sifatnya penanganan. Yang pencegahan dan penanganan ada di skala persil, ya skala rumah tangga, ada skala lingkungan, skala kawasan dan badan air. Ya, ini pengembangan lebih lanjut. Untuk skala persil ini dilakukan rooftop pencegahan ya, di sini dilakukan rooftop greening,
ya, kemudian penampungan air hujan, rainwater harvesting ya, di sini, kemudian sumur resapan air hujan, kemudian ada saluran porus, ya, saluran berlubang-lubang, kemudian ada grass block, ya, ada biopori, ada saluran drainase. Jadi tetap di sini ada saluran drainase, tetapi di sini dia prioritas terakhir setelah air itu kita kelola. Kemudian untuk penanganan ada tanggul persil darurat. Ya, jadi kalau diperlukan misalnya ada tanggul-tanggul ya ini harus kita buat. Kemudian untuk di skala lingkungan ada subreservoir air hujan. Ya, dan penampungan sifatnya kawasan. Saluran lingkungan, pompa dan pintu air ya, terutama untuk semacam embung seperti itu atau tampungan air. Nah, di sini adalah skala kawasan yang kita kombinasikan dengan pompa dan pintu air. Kemudian ada kolam retensi mini, ya, ada drainase masyarakat. Sementara untuk penanganan ini ada tanggul, pompa mobile, pompa tetap ya. Jadi kalau terjadi genangan ya kita gunakan pompa-pompa ini sebenarnya. Dua hal ini, skala persil dan skala lingkungan ini sebenarnya adalah yang masuk di dalam drainase lingkungan. Ya, di masuk drainase lingkungan. Sementara nanti kalau skala kawasan, ada kolam retensi, saluran utama, parit tampungan, wetland misalnya, kemudian kolam detensi terpadu. Ya, nah ini skalanya kawasan. Kemudian tanggul-tanggul tadi tetap. Sementara badan air di sini ada sungai, laut, situ atau danau. Nah, penanganan kita biasanya adalah nanti di sini, drainase lingkungan ini. Sementara yang sudah besar ini kalau di skala kawasan, penanganannya sudah berbeda lagi. Ini yang sistem-sistem saluran tadi, ada sistem saluran, ada drainase lokal atau lingkungan tadi ya, kemudian drainase utama. Drainase utama ya semuanya ini menyangkut ini. Terus ada pengendalian banjir, flood control ya, sehingga kita pernah dengar adanya dataran banjir. Kemudian ada sistem drainase primer. Drainase primer itu yang masuk ke dalam badan air. Kemudian drainase sekunder. Drainase sekunder adalah yang masuk drainase primer. Dan sistem tersier. Sistem tersier ada yang masuk ke sistem saluran sekunder. Ini kita berbicara masalah sistem drainase perkotaan. Yang kedua adalah terkait dengan definisi sistem pengelolaan air limbah domestik. Jadi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang selanjutnya disebut SPAL-DT adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ya bersama ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Cakupan pelayanan SPAL-DT terdiri atas skala perkotaan, pemukiman, dan juga skala kawasan tertentu. Cakupan pelayanan skala perkotaan untuk lingkup perkotaan dan atau regional dengan minimal layanan 20.000 jiwa. Ya, 20.000 jiwa. Cakupan pelayanan skala pemukiman antara 50 sampai 20.000 jiwa. Kemudian cakupan pelayanan skala kawasan tertentu ini tidak dihitung berdasarkan pada jumlah jiwanya, tetapi jenis kawasannya yaitu kawasan komersial dan kawasan rumah susun. Kemudian SPAL-DT ini terdiri atas subsistem layanan, pengumpulan, dan pengolahan terpusat. Subsistem pengumpulan merupakan prasarana untuk menyalurkan, nah ini yang terkait dengan kita ya, sewerage kita, air limbah domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat. Jadi ini yang untuk air limbah. Kalau tadi yang di awal tadi, nah ini untuk drainase, ya saudara ingat-ingat ini. Kalau perlu di di print gitu ya, untuk mengingat yang bagian mana ini masuk kategori yang mana gitu. Persil lingkungan, kemudian kalau pencegahan seperti apa, penanganan seperti apa. Nah ini untuk pengelolaan air limbah domestik. Ya, ada sistem yang setempat, ada yang sistem terpusat. Saya kira ini di EDS juga sudah, ya, untuk diingat-ingat lagi. Ini subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, kemudian ada IPLT. Sementara kalau di SPAL-DT ada subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, subsistem pengolahan terpusat, ya. Ada IPAL skala perkotaan, skala pemukiman, dan skala kawasan terpadu. Untuk yang skala pemukiman, lumpur dari IPAL skala pemukiman ini harus dibawa ke IPLT. Ya, kecuali nanti dia mempunyai pengelolaan lumpur yang
tersendiri. Baik. Ini saya kira juga di EDS juga sudah ya, mirip ya dengan yang tadi. Di sini memang tidak ada pengumpulan penampungan pengolahan awal, tetapi kalau ini, kalaupun ada, ini juga tidak ada masalah. Ya misalnya septic tank atau kemudian yang jelas bukan jubluk ya. Ya, septic tank kemudian dia masuk ke dalam sistem sewer ya, ini tidak ada masalah ya. Tidak, hanya saja nanti septic tanknya ini ya juga sekali waktu harus dikuras. Demikian juga untuk grey water ya. Grey water ini juga masuk di sini. Jadi sistem sewer ini menyalurkan ya baik black water maupun grey water. Nah, ini gambarannya skala perkotaan ya. Kota, kemudian pada saluran, kemudian saluran ada pengolahan ya. Kalau kita lihat ini mungkin nggak skala pastilah ya. Karena IPAL-nya itu hampir seluas kotanya gitu. Ya, jadi kalau skala perkotaan ada stasiun pompa, pipa induk, pipa retikulasi, pipa servis lateral, ya. Kemudian ada ini tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara untuk lahan, pipa lateral, host inlet, operasi maintenance tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara sambungan rumah tangga ataupun ini sambungan rumah ini tanggung jawab rumah tangga atau pemerintah daerah. Kalau kemudian skala pemukiman, nah skala pemukiman ini yang kita kenal sebagai IPAL komunal sebenarnya. Sehingga kalau secara nomenklatur namanya IPAL komunal itu sebenarnya sudah tidak ada, yang ada adalah SPAL DT skala pemukiman. SPAL DT skala pemukiman. Oke, jadi untuk IPAL domestik, stasiun pompa, pipa induk, pipa retikulasi ini sama ya, pemerintah pusat, kemudian lahan, pipa lateral, house inlet, operasi maintenance pemerintah daerah, sambungan rumah tangga, tanggung jawab rumah tangga atau pemerintah daerah. Nah, ini sekilas saja untuk pemilihan SPAL D ini, ya, apakah masuk sistem pengolahan air limbah domestik yang setempat, terpusat, ya, terpusat pun pemukiman, perkotaan atau kawasan tertentu, ini di dalam Permen PU disebutkan tata cara penapisannya. Ya, daerah, apakah daerah itu pemukiman? Kalau bukan daerah pemukiman, berarti kawasan tertentu. Kalau kawasan tertentu, berarti SPAL DT-nya di kawasan tertentu. Kalau kemudian pemukiman, dilihat kepadatan penduduknya. Apakah lebih dari 15.000 jiwa? Kalau tidak, ya SPAL DS. Kalau iya, dilihat pada kedalaman air tanahnya. Apakah muka air tanahnya kurang dari 2 meter? Oh tidak, lebih Pak. Kalau lebih berarti masuk SPAL DS. Kalau iya, kemudian lihat permeabilitas tanahnya. Apakah permeabilitas tanahnya kurang dari 5 kali 10 pangkat minus 4 meter per detik? Kalau tidak, ya masuk SPAL DS. Kalau iya, lihat kemampuan pembiayaan. Apakah Pemda mampu membiayai? Kalau tidak, ya masuk SPAL DS. Kalau iya, kita lihat kemiringan tanahnya. Apakah kemiringan tanahnya lebih dari 2%? Ya, karena kita mengandalkan sistem gravitasi ya. Ini agak unik ini. Apa namanya itu? Untuk sistem pengambilan keputusannya. Ini harusnya kan cuma ada 2 ya atau tidak, tiba-tiba muncul di tengah gini. Ya udahlah kita ikuti alur berpikir ininya aja. Yang bikin peraturan. Kalau lebih dari 2% di sini tidak, ya sudah di sini masuk skala pemukiman. Ya, kita bikin yang kecil-kecil. Kalau lebih dari 2%, ya kita bikin skala perkotaan. Tapi ada ide, kalau SPAL DS-nya ingin ditingkatkan kualitasnya, ya ke 2% lagi, lebih dari 2%. Kalau tidak, ya ke sini skala pemukiman. Jadi sebenarnya gini nih, SPAL DS ini kalau mau ditingkatkan bisa ke skala pemukiman. Gampangnya gitu aja sebenarnya. Ini kadang agak bikin kabur ininya. Karena tiba-tiba muncul dari decision, dari keputusannya ini. Ya. Oke. Jadi demikian untuk materi kita di NSPM ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.